Hai guys, ketemu lagi di Tele Ibadah Sekolah Minggu GKK Indonesia Jemaat Surabaya kelas Madya TR. Bersama dengan Lasu John di sini kita akan mulai beribadah. Lasu percaya bahwa kalian sudah siap, sudah mandi, sudah duduk dengan baik untuk mau beribadah. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu kalau Engkau begitu baik. Engkau pelihara kami, Engkau jagai kami sampai sekarang. Tuhan, kiranya ketika kami mau beribadah, kiranya juga Engkau berkenan menerima pujian kami. Dan kiranya Engkau juga boleh berkenan berbicara pada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Guys, Lause mau ajak kalian nyanyi satu lagu ya. Judulnya adalah Aku Tahu Bapa Peliharaku. Tahu nggak kalau misalnya kita sekarang nih masih bisa makan, masih ada baju, masih ada rumah buat kita tinggali. Wow, itu semua bentuk pemeliharaan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya, sebagai kita mengingat bahwa Tuhan begitu baik. Bapa di surga memelihara kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi kita kan. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Amin. Penyertaan Tuhan itu juga bukan berbicara ketika kita kenyang, ketika kita hangat, ataupun ketika kita nggak ada masalah. Malahan penyertaan Tuhan itu kan nyata ketika kita ada dalam badai. Ya, bukan badai beneran sih, tapi ketika kita dalam kondisi yang, waduh, susah, kita banyak masalah, ada ulangan, UAS, di situ malah pemeliharaan Tuhan itu jadi nyata. Nah, semua ajak kalian nyanyi satu lagu, entah kalian tahu atau enggak nih, lagunya kelihatannya cukup lama. Judulnya adalah Di Badai Topan Dunia. Ada satu kalimat dalam kata ini ngomong apa? Bahwa Yesus itu gunung batu perlindungan kita. Meskipun semua ada masalah, tetapi kita tahu kemana kita harus pergi kalau kita ada masalah. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik
siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Jadikan Tuhan Yesus gunung batumu di dunia ini. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu yang berdosa ini. Berbicaralah kepada setiap hamba-Mu yang mendengar di rumah. Biar Roh Kudus berbicara dalam hati kami, menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, guys, buat kalian yang mungkin kelewatan beberapa minggu, kita sekarang memasuki satu seri pengajaran, yaitu 7 mujizat Yesus di Injil Yohanes. Sekarang kita masuk ke mujizat ke-5. Jadi ke-7 mujizat ini itu ditulis untuk supaya kalian yang mendengarkan cerita ini, mujizat ini, percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Di minggu pertama kita lihat ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, Dia menunjukkan bahwa Dia Tuhan dan Dia peduli. Di minggu kedua, ketika Tuhan menyembuhkan anak perwira, seorang perwira, dari jauh Dia menyembuhkan. Dia menunjukkan bahwa identitasnya sebagai Mesias membutuhkan kita untuk percaya. Di mujizat ketiga, ketika Ia menyembuhkan orang di hari Sabat, Ia mau menunjukkan bahwa Dia juga Tuhan atas hari Sabat, atas segala ibadah kita. Dan di minggu lalu kita belajar bahwa Yesus adalah roti hidup, yang membawa hidup kekal bagi siapapun yang percaya kepadanya, melalui memberi makan 5.000 orang. Dari berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Nah, minggu ini kita akan melihat episode selanjutnya setelah Yesus memberi makan, apa yang dilakukan. Dan buat saya kasih tahu dulu ya, bahwa ini akan banyak menceritakan soal Yesus dan murid-muridnya, karena murid-muridnya dalam bahaya. Beneran teman-teman. Murid-murid Yesus dalam bahaya. Tetapi kayak gimana ya ceritanya? Oke, kita baca dulu ya. Lalu semua ajak kalian sekarang buka sama-sama dari Yohanes 6. Lalu semua bantu bacakan dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 19. Oke, sudah dibuka semua? Lalu bacakan ya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus pun belum datang juga mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Wah, teman-teman, murid-murid Yesus ketakutan. Kenapa? Karena mereka sedang kena badai. Benar-benar badai. Dan ini pun, tunggu. Sebelum kita lanjut ya, kita mau flashback dulu. Sebenarnya kayak gimana sih ceritanya ini kok tiba-tiba murid ini kok bisa kena badai ya? Jadi ceritanya gini, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, orang-orang ini kan melihat, wah ini ada Nabi, Mesias, kita harus jadikan dia raja. Mereka berbondong-bondong, wah mau jadikan Yesus sebagai raja. Tapi karena Yesus tahu ini bukan waktunya, maka dia memilih menyendiri ke gunung. Lalu murid-muridnya pergi naik perahu. Di Injil Yohanes tidak diceritakan kenapa kok mereka naik perahu, kenapa malam-malam. Tetapi di Markus kita bisa lihat
bahwa ternyata Yesus menyuruh murid-muridnya, kamu naik perahu dulu, nyebrang, aku akan menyusul kamu. Yesus mau berdoa dulu. Dan disitulah mereka berlayar dari malam, lalu pergi ke danau. Tapi ini yang mereka nggak tahu. Ternyata danau itu tuh diserang sama angin. Angin. Dan danau itu bukan danau yang kecil. Itu luasnya sekitar 6 mil atau sekitar 8 kilometer. Dan mereka bahkan sampai di ayat 18 dikatakan itu seperti laut karena gede banget. Dan karena sekelilingnya itu ada gunung, maka tiba-tiba bisa sewaktu itu ada angin. Dan parahnya malam itu mereka kena. Malam itu mereka kena angin besar sekali. Bayangin ya kalau kalian duduk sekarang ya, kalian goyang-goyang itu gimana? Kalau sekarang nggak apa-apa ya, kalau kalian jatuh ya ke lantai. Kalau mereka jatuh kemana? Ke air yang begitu nggak bisa dikontrol. Wah, mereka takut. Dan kalau misalnya dalam kondisi gini, apa yang bisa dilakukan? Dan posisi mereka itu masih di pinggir, jadi mereka bisa turun dari perahu terus mereka ke daratan. Nggak bisa. Di ayat 19 ngomong mereka sudah 2-3 mil jauhnya. Berarti mereka sudah kira-kira sudah di tengah. Bayangin di tengah air yang begitu banyak, begitu luas, kamu mau maju nggak bisa, kena angin. Kamu mau mundur, ya nggak bisa. Akhirnya caranya gimana? Karena mereka nelayan profesional, oke, kita bisa melakukan ini. Oke, mereka keluarin dayung, hap, mereka mendayung, dayung, lebih keras, terus, lebih keras. Capek. Kenapa? Karena angin begitu keras, begitu luar biasa. Sekuat-kuatnya manusia, seprofesionalnya penelayan, gak bisa ngalahin alam. Kalau alam, angin, air itu sudah menggoncang manusia, manusia bisa apa? Murid-murid Yesus menunjukkan hal ini. Mereka nelayan profesional, tetapi di tempat mereka biasa bekerja, di tempat yang mereka kenal, ketika angin alam itu menggoncang mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika semua harapan sepertinya lenyap, tiba-tiba mereka melihat sesosok manusia jalan di atas air. Mereka takut, mati aku, masalah apa iki? Wis dayung wis lemes, tangan wis lemes, wis mau mati aja rasanya. Sekarang kok didaki kayak hantu, aduh. Dan ketika orang itu lebih dekat, orang itu berkata, ini aku, jangan takut. Para murid-murid Yesus yang ketakutan itu langsung tahu, itu guru mereka, itu Yesus. Akhirnya Yesus diangkat ke perahu mereka, dan tiba-tiba seketika itu danau itu tenang. Bahkan di Yohanes dicatat apa? Secara ajaib perahu itu sudah sampai di pinggiran danau, di tempat mereka mau tuju. Wow, luar biasa ya. Manusia nggak bisa mengalahkan alam. Kita kelihatan seorang profesional pun nggak bisa. Tetapi Tuhan menunjukkan di sini apa? Dia lebih daripada alam. Siapa yang lebih besar dari alam semesta? Tuhan sendiri, penciptanya. Dia berada di atas air, dia menenangkan, dan dia langsung menunjukkan perahu yang nggak bisa kemana-mana itu ke tujuan. Dan hal ini juga nyata di Alkitab. Orang Israel juga tahu bahwa hal ini gak ada manusia yang bisa di atas air, cuma Tuhan. Salah satunya ya kita baca dari Kejadian 1 ayat 2, lalu semua tunjukkan kepada kalian. Lalu bacakan ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Orang Israel waktu itu, murid-murid Yesus tahu akan cerita ini. Tahu akan narasi ini, cuma Tuhan yang bisa berjalan di atas air. Bahkan ya, Musa yang mereka agung-agungkan, pemimpin besar mereka itu nggak bisa berjalan di atas air. Musa melakukan mujizat besar. Dia membelah air, tapi dia jalan di atas tanah kering. Bukan di atas air. Tuhan yang membelahnya. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Tuhan. Dan tahu nggak ketika Yesus berkata di sini, aku ini, dalam bahasa aslinya itu sama dengan ketika
Tuhan menyatakan dirinya pada Musa di Keluaran 3 ayat 14. Ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Tuhan berjawab, aku adalah aku. Aku ini. Itu kata Yesus. Apa artinya semua ini? Artinya ya, Yesus ngomong, Yesus membuktikan, dan Yesus menyatakan dirinya bahwa aku ini Tuhan. Aku itu Tuhan yang menyertai Musa di zaman kamu dikeluarkan dari perbudakan Israel, perbudakan Mesir, dan dia juga Tuhan yang menjadi manusia sekarang di hadapan murid-muridnya orang Israel zaman sekarang. Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Tuhan yang menjagai, melindungi umatnya. Dan mengapa ini penting untuk kita dengar? Karena pesan dari Tuhan ini adalah untuk kalian. Jangan takut. Aku ini, Tuhan itu sama. Jangan takut. Gak kerasa kita sudah sebulan loh di masa pandemi COVID-19. Sudah beberapa video kita lewati bersama ya. Dan saya percaya bahwa keluarga kalian juga kena dampaknya. Entah itu dalam masalah keuangan, kesehatan, ataupun ya masalah kebosanan juga. Semua pasti kena. Tetapi justru teman-teman dalam kondisi ini, ketika kalian percaya sama Yesus, ada damai sejahtera dalam hati. Ada damai sejahtera dalam hidup. Alkisah ada lomba menggambar di sebuah gereja. Temanya damai sejahtera. Oke, semua jemaat daftar. Terus mereka gambar. Terus panitia seleksi memilih beberapa gambar. Wih, ada 2 gambar yang oke. Terus ditunjukkan, nih 2 gambar yang oke. Gambar si A itu menggambarkan sebuah hutan. Jadi ada pepohonan hijau. Sejauh mata memandang itu ada pepohonan hijau. Di atas pohon itu ada burung terbang dan kelihatannya berkicau. Di atas hutan itu ada matahari menyinari hutan itu dengan cahaya matahari yang lembut sekali. Di sekeliling matahari itu ada awan, ada langit yang biru. Wow, sebuah gambar indah. Lalu gambaran yang kedua ini beda banget dengan yang pertama. Gambaran kedua itu menggambarkan soal laut, tapi bukan laut yang hijau yang ada garis cakrawalannya, tapi laut yang gelap. Laut di mana ombak itu saling menerjang. Laut yang benar-benar hitam, gak kelihatan apa-apa dan cuma ada karang di situ. Karang yang berdiri teguh meskipun dihantam sama ombak. Kira-kira kalau buat kalian yang mana juaranya? Yang A, gambar pepohonan yang indah sekali, atau B, gambaran ombak yang wah begitu kacau lah. Ya, para jemaat di kisah itu ngomong bahwa juaranya mestinya si A. Tetapi jurinya ngomong tiba-tiba, saudara-saudara sekalian, yang menang juara adalah B. Wah, cuma kaget, loh kok bisa gambaran gambaran laut lagi kayak gitu kacaunya kok jadi damai. Ternyata mereka kelewatan sesuatu. Di atas batu karang itu digambar ada sekelompok burung yang sedang tidur. Dan itulah damai sejahtera. Damai sejahtera sejati itu bukan ketika kamu enak di rumah, kamu kenyang. Damai sejahtera sejati itu adalah ketika meskipun kondisi sekelilingmu itu seperti badai, kacau, gak tahu mau diapain, kamu gak tahu kemana-mana, tetapi di hati ada damai. Itu damai sejahtera. Dan teman-temanku, itulah yang Yesus tawarkan buat kita hari ini. Kalau kamu menjadi muridnya, kalau kamu percaya pada Dia, damai sejahtera itu tinggal di dalam hati. Dan itu penting buat kita. Karena apa? Karena ketika kamu gak damai sejahtera, ketika kamu bingung, kamu gak bisa melihat apa-apa, jadi kamu cuma mikirin apa dirimu sendiri. Tapi ya gak bisa kemana-mana. Ya contohnya misalnya ya, kita mau pergi ke sekolah nih, terus kelupaan buku, terus mau telat, aduh kan keburu-buru cari buku, wah pasti gak ketemu toh, sampai akhirnya apa, panggil mama.
Sama kayak Lause ya dulu ya. Mama selalu tahu kenapa? Karena mama dengan tenang melihat, oh anakku ini padahal. Kalau kita itu nggak ada damai sejahtera, kita nggak bisa melihat apa yang seharusnya kita lihat. Kalau kita nggak ada damai sejahtera, kita nggak bisa melihat Tuhan. Tetapi kalau ada damai sejahtera, meskipun kondisi kacau, kita bisa melihat Tuhan dan Tuhan sediakan jalan buat kita. Lalu bagaimana seharusnya kalau kita percaya kepada Yesus yang pegang kendali atas hidup ini? Ya paling gampang kita bisa berdoa. Bahkan ya, damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita itu memampukan kita berdoa. Rasul Petrus di 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, terus bukakan ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau ada yang ngomong, Lause, doa itu kan ya gak ngapa-ngapain Lause. Kita terus take action, melakukan sesuatu. Ya Lause setuju sih, kita harus melakukan sesuatu. Tetapi jangan lupa bahwa doa itu juga melakukan sesuatu. Bahkan doa itu menjadi dasar buat kita melakukan sesuatu. Ketika kalian berdoa, kalian menunjukkan bahwa apa? Ya Tuhan, aku ini gak bisa apa-apa. Engkau yang bisa. Aku percaya padamu. Dan itu pun yang Yesus juga minta. Seperti di ayat hafalan minggu lalu, dan hari ini, minggu ini juga. Di Yohanes 6 ayat 29. Ketika orang banyak bertanya, Tuhan, Allah itu mau pengen kita ngerjain apa sih? Dan ini yang Yesus jawab. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi, yuk mari kita semangat berdoa. Jangan lelah-lelah mendoakan. Doakan apa? Doakan bangsa Indonesia. Doakan dunia ini yang semuanya kena pandemi. Doakan orang tuamu. Doakan temanmu. Bahkan doakan Lause di kelasmu. Setelah ini ya, Lause John pengen kalian diskusi sama Lause kalian. Tanya sama Lause secara pribadi. Lause, apa yang bisa aku doakan? Dan doakan. Dan biarlah Tuhan bekerja melalui semua ini. Dan teman-temanku, percayalah bahwa Yesus adalah Mesias. Dia menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas alam ini. Dan Ia mau kita percaya padanya. Mari kita nyanyikan satu lagu lagi. Di badai topan dunia. Katakan dengan melalui lagu ini bahwa ya Tuhan, bahwa di badai topan dunia pun Engkau perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah gunung batu perlindungan kami di dunia ini. Kau adalah Mesias yang menyelamatkan kami dari dosa, tetapi kami tahu bahwa kami pun bisa berlindung padamu di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kiranya Engkau sertai kami ketika kami mau berkomitmen berdoa. Kami mau berkomitmen untuk menunjukkan kepercayaan kami dalam Engkau Mesias, Allah yang hidup.
Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kebaktian kita sudah selesai. Tapi John mau ingatkan bahwa jangan lupa bahwa kita masih ada bejana buat Tuhan. Jangan lupa, ayo biar sekarang ya, sama-sama kayak Lause. Tarik bejananya buat Tuhan, lalu kita beri persembahan. Lause juga kasih persembahan kok ya. Nah, dah. Oke, jangan lupa untuk setiap minggu kalian melakukan ini. Dan ingat, nanti ketika kita ketemu, jangan lupa di bawah kotak ini ya. Nanti kita persembahkan semuanya untuk Tuhan. Oke? Sampai jumpa di tele ibadah selanjutnya. Stay healthy, stay safe, dan God bless you.